luar biasa analisa Pak Tobing ya. Kan kita nanya, boleh nggak itu misalnya lewat ke negara-negara lain? Ternyata ditembak benar ya sama Arab Saudi sama Yordania ya misalnya itu. Iyalah. Ya kan, balistiknya itu benar-benar ditembak ya. Iya, jadi bisa spill over soalnya. Seperti Iya, gitu betul, nih. Ya. betul. Kemarin udah dijelaskan Pak Tobing, tepat sekali itu, persis ya. Hmm. A1 benar tuh ya. Nah, cuma yang pertanyaan berikutnya kan begini Pak Tobing. Hmm. Ketika 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 terjadi eh ini tadi ya polarisasi. Sekarang ini kan terjadi polarisasi yang luar biasa. Hmm. Tapi maksud saya gini, yang kita duga, yang diduga oleh dunia akan Hmm. terjadi polarisasi, misalnya nih Barat, Israel dengan Barat, Iran dengan Islam dan Rusia dan Cina. Ternyata kan Rusia sama Cina nggak ikut-ikut Pak Tobing, di luar dugaan kan. Iya. Bahkan media-media Indonesia kan bilang, wah ini Cina dan Rusia di balik Iran. Ternyata kan pada nggak mau ikut Pak Tobing. Hmm. Mengapa orang Indonesia dan para pakar militer Indonesia ya bisa meleset semua? Kalau Pak Tobing kan kemarin tepat tuh, nggak mungkin lah Rusia mau ikut-ikut, udah pusing. Tapi kan ternyata si media-media ini kan menggelembungkan bahwa Rusia dan Cina akan memihak Iran. Ternyata kan enggak. Nah, Iran sekarang punya masalah juga dia dalam. Lihat aja kejadian beberapa hari yang lalu itu kejadian teroris di dalam, dan sekarang Iran itu juga uh, internal security-nya juga mengancam kedaulatannya, karena ada keinginan mungkin ya dari yang masih mencintai Shah Pahlavi, apa, Raja Iran lah ya, ya sultannya dulu lah, ya masih banyak yang mencintai dia. Nah, ini juga terjadi di dalam negeri. Makanya sekarang ada pertanyaan, apakah Israel nanti akan balas dendam? Israel itu strategi itu menunggu waktu, timing yang tepat. Sekarang kan waktu Iran menyerang ke sana, ya, dia melihat sampai di mana kekuatan Iran, dan Iran memancing supaya Amerika marah karena 3 prajurit Amerika meninggal dunia. Sana ya. Oke, itu aja dulu diskusi kita saat ini. Mari kita diskusikan. Contohnya, mengapa Jordan tidak ikut membantu, ya? Tapi kenapa Yaman, Sudan? Karena di dalam Bible udah jelas, nanti Israel itu diserang dari utara, dari timur, dari barat, dan dari selatan. Nah, itu aja dulu Pak Paul. Kita mau apa? Ya, kita diskusikan lah. Ya, apa yang mau kita diskusikan sekarang ini? Siapa uh, siapa moderator? Ini Pak Frans, Ya, Pak baik. Frans. Halo, siapa Baik, Pak. moderator? Tuh. Ya, ya. Ya, Pak Tobing. Eh, Teman-teman Halo. kalau... Ya, halo, Pak Tobing. Ya, siapa? Kedengaran suaranya? Pak Frans Ya, ya? betul, Pak. Ya, Oke. ya, betul. Yuk. Oke. Teman-teman, kalau ada yang ingin memberi komentar atau pertanyaan, bisa raise hand. Dan ini karena ada beberapa juga yang sudah jadi co-host, bisa langsung nimbrung bertanya. Tetapi saya lihat ada Pak Teddy ini. Mungkin bisa Pak Teddy memberikan pertanyaan atau apa gitu ke Pak Tobing. Silakan Pak Teddy. Pak Teddy. Ya, Pak Teddy belum ada ini, belum muncul. Saya dulu Pak Frans. Ya, silakan Pak. Ya, nggak nampak video ya. Pak Tobing, kemarin tuh luar biasa analisa Pak Tobing ya. Kan kita nanya, boleh nggak itu misalnya lewat ke negara-negara lain? Ternyata ditembak benar ya sama Arab Saudi sama Yordania ya misalnya itu. Iyalah. Ya kan, balistiknya itu benar-benar ditembak ya. Iya, jadi bisa spill over soalnya.
Seperti Ya, gitu betul, nih. Ya. betul. Kemarin udah dijelaskan Pak Tobing. Tepat sekali itu, persis ya. A1 bener tuh ya. Nah, cuma yang pertanyaan berikutnya kan begini Pak Tobing. Hmm. Ketika 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 terjadi eh ini tadi ya polarisasi. Sekarang ini kan terjadi polarisasi yang luar biasa. Hmm. Tapi maksud saya gini, yang kita duga, yang diduga oleh dunia akan Hmm. terjadi polarisasi, misalnya nih Barat, Israel dengan Barat, Iran dengan Islam dan Rusia dan Cina. Ternyata kan Rusia sama Cina nggak ikut-ikut Pak Tobing. Di luar dugaan kan. Iya. Bahkan media-media Indonesia kan bilang, wah ini Cina dan Rusia di balik Iran. Ternyata kan mereka nggak mau ikut Pak Tobing. Hmm. Mengapa orang Indonesia dan para pakar militer Indonesia ya bisa meleset semua? Kalau Pak Tobing kan kemarin tepat tuh, nggak mungkin lah Rusia mau ikut-ikut, udah pusing. Tapi kan ternyata si media-media ini kan menggelembungkan bahwa Rusia dan Cina akan memihak Iran. Ternyata kan enggak. Rusia pun nggak ikut-ikut. Padahal Amerika sudah nembakin Amerika, Perancis, sama Inggris ya kemarin yang nembakin rudalnya Iran ya. Rusia diem Hmm. aja tuh, Iya. ya kan? Jadi Hmm. kenapa bisa meleset semua ya? Ini yang paling tepat ini analisanya cuma punya Pak Tobing doang nih. Nah, apa yang Jadi, mereka dipikirkan? Apa mereka nggak melihat ya, nggak melihat dengan mata terbuka begitu ya, Pak Tobing ya? hmm. Hmm. Dan terakhir, si Retno itu kan akhirnya kan cuma di ini doang kan, nggak ya maaf katanya kan dikacangin, nggak laku kan suaranya si Retno ini. Telepon Iran, telepon ke PB apa ke ya cuma Para bisa menteri ngomong-ngomong tapi kan nggak ada hasilnya Pak Tobing. yang nggak ada. Karena ini ya Tuhan membuat mereka itu tegak tengkuk. Hmm. Supaya nubuat Tuhan bahwa Tuhan Nah, akan sekarang kita jangan meratakan pakai itu kata Tuhan dulu ya Pak Tobing. terjadi. Kita cerita Ya. analisa apa yang Ah, terjadi dengan para pemimpin di Indonesia Pak Tobing. Kita oke lah kalau bilang Tuhan kan ya gitu kan kita orang Kristen. Anggap ini kita ini orang yang dengar bukan Kristen semua nih. iya. Tapi perjanjian lama itu kan Yahudi juga masih masih meyakini Ya, tapi itu. kan itu imannya kita. Ya. Tapi kan kita kan ada kenapa? Maksudnya kan secara analitikal ini loh. Kenapa? Tanpa kita melibatkan perkara rohani nih. Kita cerita yang real. Ada apa dengan pemikiran orang Indonesia dan media Indonesia? Tujuannya apa? Sengaja atau memang bodoh? Atau memang masa sekian banyak yang bener cuman Pak Tobing doang kan? Beda gimana sih ya kan? Ya analisa kita kan yang kemarin kita ngomong minggu kemarin kan terjadi semua Pak Tobing. Tepat seperti yang kita bilang semua yang terjadi hari ini. Iyalah. Nah, Iran sekarang punya masalah juga dia di dalam. Lihat aja kejadian beberapa hari yang lalu itu teroris. Kejadian teroris di dalam dan sekarang Iran itu juga uh, internal security-nya juga mengancam kedaulatannya karena ada keinginan mungkin ya dari yang masih mencintai Shah Pahlavi apa Raja Iran lah ya ya sultannya dulu lah ya masih banyak yang mencintai dia. Nah, ini juga terjadi di dalam negeri. Makanya sekarang ada pertanyaan, apakah Israel nanti akan balas dendam? Israel itu strategi itu menunggu waktu, timing yang tepat. Sekarang kan waktu waktu Iran menyerang ke sana, ya, dia melihat sampai di mana kekuatan Iran dan Iran memancing supaya Amerika marah karena 3 prajurit Amerika meninggal dunia. Nah, ini coba, jadi kalau kita melihat ini ya sebagai orang intelijen, ya kita melihat kronologi kejadian-kejadian ini bukan saat ini aja. Makanya kan tadi saya katakan, kenapa Donald Trump memindahkan ke Yerusalem? Mengapa Tuhan Yesus bilang Yerusalem adalah Sodom, ya, dan Mesir secara spiritual. Ya, itu kita harus menganalisanya sampai ke sana. Namanya intelijen itu belajar dari sejarah. Kemudian muncul lagi kemarin itu apa gerhana total. Wah, dikait-kaitkanlah semua. Saya kapan ya? Tadi pagi saya diskusi.
mendengar ada Zoom gitu kan, ngomongnya nggak karuan-karuan, gerhana total begini-begini. Loh saya bilang, zamannya Fir'aun itu ada gerhana total nggak? Tuhan 3 hari 3 malam, gelap semua di sana. Ya, kalau di Hindu, ya, waktu perang Bharatayuda, itu eh, supaya cepat jadi senja, itu bulan ditutup sama Batara Krishna. Ya, semua itu terjadi waktu Yosua juga, ya kan? Waktu Yosua juga. Jadi kalau itu terus dikaitkan lah begini 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 begini, dan itu kalau China dan Korea, kalau gerhana total itu dia juga punya pengertian tentang itu, apalagi bulan, kalau bulan berdarah. Nah, apakah itu bisa disampaikan mitos? Tapi kalau saya berdasarkan standar. Nah, Iran kan memancing memancing Amerika. Bacalah di jurnal bahwa ada 3 prajurit Amerika mati. Iran yang buat. Nah, jadi benar kalau Pak Paul bilang, memang situasinya begini. Nah, Indonesia di mana? Kita udah salah kaprah dari sejak kita mengutuk-ngutuk Israel, ya membela Palestina, itu sudah tidak bisa kita jadi pasukan perdamaian. Makanya ketika saya sama Kolonel Sweeney dari Amerika, udah pensiun juga dia, kita menciptakan Global Peace Operation Initiative karena perang ini makin berkecamuk. Ya, siapa negara yang akan menjadi peacekeeping force? Nah, saya bilang sama dia, kalau bisa Indonesia lah. Makanya saya ciptakanlah namanya Garuda Shield. Nah, tapi Garuda Shield pun sekarang sudah dikembangkan oleh mereka, itu udah 15 kali sekarang latihan Garuda Shield. Tidak berbau peacekeeping. Karena Indonesia lah yang diharapkan sebagai peacekeeping. Tapi kalau cara kita kemarin-kemarin itu, bisa kita jadi peacekeeping. Ah, dari mana? Tapi kalau Indonesia ngoceng-ngoceng itu supaya diakui dunia. Nggak ada negara dunia mengakui kita. Itu aja lah komentar saya. Kalau dia mau nggak suka dengan saya, sini mari diskusi. Apa yang diperbuat si Retno rupanya? Dia yang membangun Peacekeeping Center itu. Inisiatif siapa? Kenapa 2010 baru diresmikan sama SBY? Nggak ada. Itulah Global Peace Operation Initiative. Jadi pasukan-pasukan yang bisa menciptakan perdamaian. Akhirnya apa? Negara seperti Bangladesh yang akan ditunjuk nanti. Lihat aja lah. Karena dia tidak memihak siapa-siapa. Walaupun dia negara Muslim. Itu aja lah. Apalagi silakan bertanya Pak Paul.